Hai semua, semangat pagi. Kami di sini ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui tentang model teks laporan kegiatan. Mulai dari apa itu laporan kegiatan, ciri-ciri, tujuan, manfaat, jenis, dan sistematika penulisan laporan kegiatan. Namun, sebelum kita membahas materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan membantu dalam pembahasan materi ini. Halo semua, perkenalkan, saya Puja Amalia Tirtanuri dengan NIM 23101120162. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Nabila Putri Rahayu dengan NIM 231011200198. Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Giovanni Staningsi dengan NIM 2310112000406. Oke teman-teman, kita semua udah kenalan dan sekarang lanjut aja langsung ke materi, yaitu model teks laporan kegiatan. Stay tune ya. Nah, jadi teman-teman, di sini yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa sih laporan kegiatan itu. Nah, laporan kegiatan itu merupakan laporan yang biasanya tertulis ataupun laporan yang terisi dari berita-berita atau laporan penelitian ataupun laporan kegiatan yang dimana telah diteliti atau dilaksanakan oleh seseorang untuk memberikan laporan tersebut atau perlu membuat sebuah laporan yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang terkait, teman-teman. Nah, laporan ini juga biasanya dibuat setelah selesai acara atau sebuah kegiatan dengan panduan-panduan tersendiri. Nah, biasanya kumpulan-kumpulan teks yang ada dalam laporan ini ataupun dalam berita tertulis ini itu biasanya berisi tentang terlaksananya dalam sebuah kegiatan. Kegiatan yang dimaksud tuh bisa aja kegiatan usaha, kegiatan pekerjaan, ataupun aktivitas lainnya, teman-teman. Nah, laporan kegiatan juga isinya itu yaitu serangkaian tulisan yang berisi informasi berdasarkan data-data yang telah didukung secara tuntas ataupun sesuai dengan fakta berdasarkan yang ditemukan dan juga disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Nah, selanjutnya teman-teman, laporan kegiatan ini juga punya ciri-ciri loh. Yang pertama, laporan kegiatan ini biasanya diisi dengan poin-poin utama secara singkat yang berisi dari kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang dilakukan oleh si peneliti, sehingga penerima laporan tersebut dapat memahami isi laporannya yang terjadi dengan segera. Nah, yang kedua, secara struktural, teks laporan kegiatan terdiri dari 3 bagian nih teman-teman. Yang pertama tuh ada pendahuluan, isi laporan, dan juga penutup. Nah, yang ketiga, laporan ini biasanya ditulis secara sistematis dan berurutan. Seperti penjelasan sebelumnya yang tadi, nah biasanya laporan kegiatan ini disusun secara sistematis supaya kita pun dapat mudah memahaminya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini yang keempat yaitu biasanya laporan itu dianggap secara sistematis apabila deklarasinya tertulis diatur di dalam unit yang berhubungan dan berurutan. Jadi kalau misalkan dalam laporan itu harus berurutan, teman-teman. Yang kelima, laporan ini dapat lebih lengkap apabila disertai dengan bibliografi ataupun sumber sastra. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa menyantumkan sumber-sumber sastranya di laporan tersebut. Yang terakhir nih teman-teman, yang keenam. Nah, teks laporan ini biasanya juga disertai dengan bukti-bukti pada kegiatan tersebut yang dimana dapat memperkuat objektivitas sebuah laporan tersebut. Buktinya tuh apa aja sih? Nah, buktinya itu bisa berupa nota, foto, struk, ataupun bukti lainnya yang dimana dapat memperkuat kegiatan-kegiatan laporan tersebut. Nah, sekarang kita ke materi tujuan dari laporan kegiatan. Bisa dilihat dalam slide. Tujuan dari laporan kegiatan ada 7, yaitu yang pertama, mengidentifikasi atau menggambarkan suatu kegiatan. Yang kedua, mendokumentasikan rangkaian dan catatan selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, menguraikan peristiwa atau tindakan. Yang keempat, memenuhi syarat dalam sebuah kesepakatan. Yang kelima, menjadi bahan penilaian untuk mempertimbangkan kegiatan yang sama di waktu mendatang. Lalu yang keenam, memberikan informasi, fakta, dan kondisi subjektif sesubjektif mungkin terkait kegiatan yang dilaksanakan. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, mengambil kesimpulan atas kegiatan yang dikerjakan. Jadi itulah 7 dari tujuan
laporan kegiatan. Sekarang tentang manfaat laporan kegiatan. Berikut beberapa manfaat laporan kegiatan. Yang pertama, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan tertentu. Yang ketiga, sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Lalu, yang keempat, sebagai dasar untuk menetapkan pedoman dan instruksi pemimpin. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk memahami kegiatan pengembangan dan perbaikan proses. Jadi, itulah beberapa manfaat dari laporan kegiatan. Jenis laporan kegiatan. Jenis laporan kegiatan pada umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu laporan kegiatan secara tidak tertulis dan laporan kegiatan secara tertulis. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, laporan kegiatan secara tidak tertulis. Laporan jenis ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan informasi secara langsung dan dilakukan secara tatap muka dengan atasan. Namun, laporan jenis ini kurang efektif dan efisien, sebab akan ada detail atau rincian yang dapat luput. Karenanya, pada umumnya laporan kegiatan diwajibkan untuk ditulis secara rinci, agar nantinya tulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas laporan kegiatan secara tertulis. Apa sih laporan tersebut? Laporan jenis ini biasanya dibuat dengan bentuk dokumen dan memuat berbagai jenis informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Sebagai pelengkap, dalam laporan kegiatan biasanya juga disertai dengan dokumentasi kegiatan. Berbicara tentang laporan tertulis, terbagi ke dalam berbagai jenis tergantung dari kegiatan dan tujuannya. Yang pertama, laporan peristiwa, lalu laporan diskusi, laporan kegiatan, laporan perjalanan, dan yang terakhir laporan penelitian. Sistematika penulisan laporan kegiatan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian depan, bagian inti, dan bagian akhir. Sistematika penulisan laporan kegiatan. Pada bagian depan terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman daftar gambar. Pada bagian inti, yang pertama terdiri dari pendahuluan, yang nantinya berisikan latar belakang kegiatan, objek kegiatan dan strategi pelaksanaannya, dan tujuan kegiatan. Lalu yang kedua terdiri dari deskripsi kegiatan, yang nantinya berisikan nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Lalu yang ketiga terdiri dari pelaksanaan kegiatan, yang nantinya berisikan kegiatan yang dikerjakan, strategi pelaksanaan kegiatan, dan kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Lalu pada bagian inti yang keempat, yaitu penutup, yang berisikan simpulan dan saran. Dan pada bagian akhir, terdiri dari daftar pusaka dan lampiran. Nah, jadi itu beberapa penjelasan tentang model teks laporan kegiatan yang telah kami jelaskan. Kami harap teman-teman semua memahaminya ya. Kalian juga bisa ambil soft file materi kami, nanti kami cantumkan dalam description. Jadi teman-teman bisa download dan bisa untuk belajar. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi!